Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berbahagia sekali kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hadir di rumah Tuhan untuk memuji muliakan nama-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil saat teduh untuk menenangkan hati kita di dalam menyambut Tuhan. Amin. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di dalam suasana masih menyambut tahun baru, marilah kita mengingat akan pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita. Dan biarlah kita tidak berhenti percaya bahwa penyertaannya akan diteruskan pada tahun ini. Mari kita naikkan pujian, tidak berhenti percaya. Segala itu
Tuhan dan doa persembahan akan dipimpin oleh Injil cerita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah menuntun dan senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berbangga dan bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, berserati, menaikkan segala syukur kami melalui puji-pujian kami, bahkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami yang sudah hadir. Engkau boleh menjelikan hati pikiran kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan segenap hidup kami tertuju kepada Tuhan. Segala beban persoalan yang kami bawa, kami taruh di kaki-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau membentangkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan dan iman yang teguh untuk senantiasa bergantung dan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah setiap anak Tuhan yang sudah hadir, berkati juga anak-Mu yang melayani pagi hari ini Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang tidak bersama-sama kami hari ini. Apapun keadaan mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, bahkan kesempatan di waktu-waktu yang akan datang untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas usaha pekerjaan setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang juga Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Ham, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali menaikkan pujian Allah peduli. Mari kita menyatakan percaya, mengimani bahwa Allah kita akan sepeduli dengan kita, dan pertolongan Tuhan akan tidak pada waktunya. Allah peduli. Yeah.
pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Nah, kita membacakan bersama-sama. 2, 3. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak pada belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanutha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Paulus.
Kami merindukan urapan daripada Allah memenuhi kami, sehingga setiap kami Tuhan tetap dapat kuat menjalani hari-hari kami yang benar ini. Saat ini Bapa, kami menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah penerang bagi langkah kaki kami, yang akan menuntun kami senantiasa kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur jika hari ini di hari Minggu yang kedua, ya, di hari Minggu yang kedua kita bersama-sama dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sekitar kita perlu syukuri. Kenapa? Karena kita melihat bahwa hari demi hari keadaan di tempat kita semakin kondusif, ya. Ada penurunan yang cukup drastis dari penyebaran virus COVID-19. Tetapi meskipun dalam keadaan yang demikian, kita senantiasa tetap harus berjaga-jaga, tetap harus mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kenapa? Karena di luar sana ternyata ada varian-varian baru yang mulai bermunculan. Sesudah varian Delta yang terkenal dengan keganasannya, muncul varian Omicron yang tingkat penyebarannya jauh lebih cepat meskipun tidak seberbahaya dari varian Delta. Kemudian di belahan negara lain kita mendengar mulai muncul varian itu. Kemudian ada lagi virus Florida dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di luar sana ada banyak orang yang mulai ragu, mulai khawatir, mulai takut dan penuh dengan kecemasan. Kenapa bukan hari-hari yang akan dijalani semakin baik? Bukankah dengan kemajuan yang luar biasa di bidang kedokteran, kemudian para ahli-ahli hebat bermunculan, harusnya bisa segera mengatasi keadaan yang seperti ini, sehingga hari-hari ke depan bisa semakin baik. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Karena itu ada banyak orang yang mulai putus asa, kemudian mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, adakah Engkau peduli kepada kami? Adakah Engkau memperhatikan kehidupan kami, umatmu yang ada di dalam kesusahan ini? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita tentang kepedulian daripada Allah. Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat, Allah sang pencipta, Allah sang pengendali kehidupan dunia, tetapi Ia juga adalah yang selalu peduli kepada umatnya. Mari kita melihat kembali Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk
untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya yang menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap orang percaya yang dalam hidupnya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saya akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Charlie, seorang warga Prancis. Charlie ini dituduh melakukan sebuah tindak kejahatan karena ia melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan ketidaksenangan terhadap Napoleon yang sedang berkuasa pada saat itu. Itulah sebabnya kemudian si Charlie ini dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat berada di dalam penjara, Charlie ditinggalkan oleh teman-temannya. Ia merasa ia sudah dilupakan dan ia kini tinggal sendiri. Dalam keputusasaannya itu, ia kemudian mengambil sebuah batu dan menggoreskannya pada dinding sel di mana ia berada, dan di dinding itu ia menuliskan sebuah kata, tak seorang pun yang peduli. Tak seorang pun yang peduli. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari tumbuhlah tunas hijau menembus dinding sel di mana ia berada. Kemudian hari-hari si Charlie kemudian diisi oleh kesibukan menyiram tanaman itu hingga kemudian tanaman ini terus tumbuh dan memekarkan bunga. Hati Charlie begitu senang. Di dalam kesendirian ia merasa dihiburkan oleh adanya tanaman yang memunculkan pucuk bunga yang begitu indah. Tulisan yang tadi ia buat tak seorang pun peduli kemudian dihapusnya, lalu ia mengganti dengan sebuah kalimat, Allah peduli. Allah peduli. Nah, tulisan itu bukan sebuah tulisan biasa, karena tulisan itu kemudian menghadirkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Charlie. Kenapa? Ada seorang anak dari yang juga di penjara membesuk orang tuanya, kemudian melihat tulisan itu dan juga tanaman yang tumbuh di dekat tulisan itu. Si anak ini kemudian menyampaikan kepada sang ratu, yaitu Ratu Josephine yang begitu ramah, kemudian menyampaikan bahwa Charlie yang ada di sel itu memiliki sebuah tanaman yang tumbuh subur dan begitu indah, serta menuliskan kalimat Allah peduli. Nah, Ratu Josephine kemudian tergerak hatinya, kemudian ia merenung sejenak berkata, jika ada seorang anak yang begitu peduli kepada bunga ini, kemudian ia juga percaya kepada Tuhan yang peduli kepada hidupnya yang sedang dalam penderitaan itu, maka tidak mungkin ia adalah seorang pembuat kejahatan, tidak mungkin ia adalah seorang yang jahat. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ratu mendatangi Napoleon dan menyampaikan hal itu, sehingga kemudian Charlie pun dibebaskan dari penjara. Ini adalah sebuah kisah nyata yang luar biasa dialami oleh Charlie. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di sini dituliskan juga sebuah kisah yang luar biasa. Memang kisah ini tidak setenar, tidak sepopuler kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa begitu tahu peristiwa itu, sampai kemudian dibuatkan lirik lagunya 5 roti dan 2 ikan. Kisah Yesus memberi makan 4.000 orang tidak sepopuler itu, dan hanya dituliskan di 2 Injil, yaitu Injil Markus dan Injil Matius. Sedangkan kisah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dituliskan di keempat Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang berbeda, di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Kita memang tidak menemukan bahwa peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang itu ditulis secara detail tempatnya. Tetapi jika kita melihat di pasal yang ke-7, di bagian terakhir, di sana dikatakan bahwa bersama dengan murid-muridnya, Yesus kemudian pergi meninggalkan daerah Tirus, kemudian pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Jadi dia sudah beralih posisi, diperkirakan di sekitar bagian timur dari Danau Galilea atau di daerah Dekapolis, dan disitulah peristiwa hebat ini terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak lebih hebat dari peristiwa sebelumnya, sekali lagi saya katakan. Tetapi dari bagian ini kita ingin melihat bagaimana kepedulian Allah kepada banyak orang yang mengikutinya. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus ketika mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikatakan bahwa orang banyak itu sudah 3 hari lamanya mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Di dalam 3 hari perjalanan bisa saja mungkin ada yang membawa bekal untuk 1 hari perjalanan lalu kehabisan, bekal untuk 2 hari perjalanan lalu kehabisan. Lalu ada mungkin juga yang berkomitmen di dalam diri tidak membawa bekal sama sekali, sedang berpuasa untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh fokus kepada apa yang Yesus ajarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan menjadi persoalan yang perlu kita perdebatkan. Yang terjadi adalah sesudah 3 hari orang banyak ini mengikuti Yesus, mereka tidak mempunyai makanan. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, lalu kemudian Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga, jika mereka disuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Bapak Ibu Saudara, melihat orang banyak yang sudah tidak memiliki makanan itu, dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik adalah Yesus begitu peduli akan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya, bahkan sekedar kebutuhan makanan. Yesus peduli kepada mereka yang lemah. Bapak Ibu Saudaraku, tidak sedikit pun Tuhan memalingkan wajahnya, mengalihkan perhatiannya terhadap sesuatu yang dianggap remeh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan memang tidak ada pada orang banyak, tetapi apakah mereka juga tidak membawa perbekalan berupa uang, berupa sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan pembelian makanan? Ketika mereka meninggalkan tempat itu, mungkin betul di tempat itu sebagaimana murid-murid katakan, di tempat itu sunyi, bagaimana mungkin bisa mendapatkan makanan? Tetapi bisa saja tidak jauh dari tempat itu ada yang menjual makanan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu peduli akan kebutuhan setiap orang yang mau mengikuti dan mencari keberadaan. Ketika Yesus menyampaikan akan belas kasihannya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, yang menarik adalah perhatikan,
tanpa ditanya, tanpa ada pertanyaan. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang tidak terlalu jauh jedanya, murid-murid sudah melihat bagaimana Yesus berkuasa, sanggup melakukan berbagai mukjizat, melipat gandakan makanan yang sedikit menjadi banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. 5.000 orang laki-laki, termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti Tuhan Yesus bisa sanggup berikan mereka makanan bahkan berkelimpahan. Tetapi ketika di saat yang sama, di situasi yang sama, murid-murid berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan? Padahal mereka memiliki 7 ikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sekaligus mengingatkan kita sekalian, menjadi pembelajaran buat kita. Kenapa? Hari ini, di zaman ini, di saat ini, di sekitar kita, ada banyak orang yang berusaha mencari-cari alasan dan berandai-andai hanya untuk bisa peduli kepada orang lain. Ketika saudara-saudaranya membutuhkan, ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan uluran tangan dari umatnya, yang terjadi pribadi-pribadi tertentu mulai berandai-andai. Tuhan, bukan karena aku tidak mau peduli, aku sungguh ingin terlibat, aku sungguh ingin berbagi. Jika Tuhan sudah memberiku ini dan itu. Kalau saja hari ini aku punya uang 10 juta, aku bisa berikan 100.000 atau 1 juta untuk membantu orang itu. Kalau saja Tuhan kasih aku 100 juta, mungkin aku bisa memberi lebih banyak lagi untuk menolong orang itu. Ia lupa bahwa pada saat yang sama ia sudah mempunyai untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yesus tidak memberikan takaran jumlah sesuatu jumlah tertentu yang kita bisa berikan kepada orang yang dengan jumlah itu Tuhan anggap itu adalah pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Bukan bicara seberapa besar, seberapa banyak yang bisa diberikan, tapi seberapa hati kita memiliki belas kasihan dan kerelaan untuk membagikan apa yang kita punya. Ketika melihat ada orang di sekitar kita membutuhkan, ketika kita melihat ada pekerjaan Tuhan yang sama-sama kita bisa ambil dan kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari di dalam ibadah di sebuah gereja di pedalaman yang penduduknya sebagian besar seperti sebagai petani, seorang hamba Tuhan berbicara tentang memberi persepuluhan. Dengan semangat hamba Tuhan berbicara, menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi kemudian ada salah satu jemaat yang segera pergi meninggalkan sebelum khotbah itu selesai, dengan hati yang tidak senang, ya, dengan hati yang bersungut-sungut, ia pergi meninggalkan gereja ini dan berkata, aku sudah banting Tuhan, aku sudah bekerja begitu berat, peluh keringatku sudah begitu banyak mengucur, tetapi enak sekali dia, ya. Kalau aku dapat 10 kilo, aku harus memberi 1 kilo. Kalau aku mendapat 100 kilo, aku harus memberi 10 kilo. Aku kerja banting tulang yang menikmati hasilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang melupakan bahwa apa yang didapat, apa yang diperoleh, bukan semata hanya karena kita kuat, bukan karena kita sanggup untuk mendapatkannya. Bapak Ibu, jika saja Tuhan berkata, aku hari ini sudah cukup kasih kesehatan kepadamu, engkau terbaring saja, tidak usah kerja lagi. Adakah kekuatan pada kita untuk menghasilkan sesuatu dari pekerjaan yang biasa kita lakukan? Adakah kita bisa menghasilkan sesuatu dengan tenaga?
dengan hikmat kepintaran kita. Tidak ada. Kalau kita bisa merancangkan ini itu dan mengeksekusi rancangan kita sehingga dengan itu kita mendapatkan ini dan itu, Bapak Ibu Saudara, itu semua karena Tuhan beranugerah kepada kita semua. Tuhan berikan anugerahnya kepada kita untuk bisa mengerjakannya. Tuhan menaruh kepada kita anugerahnya untuk kita memiliki hikmat dan kepintaran itu sehingga kita bisa melakukan ini yang orang lain tidak bisa lakukan, dan kita bisa mendapatkan ini yang orang lain tidak bisa dapatkan. Ingatlah, kalau engkau dapat, ada yang menjadi bagiannya Tuhan yang harus kita berikan kembali kepada Tuhan untuk kemudian dipergunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, dan bagi kesaksian hidup gereja Tuhan yang mau peduli berbagi kepada orang sekitar. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memberi, perhatikan, jangan seperti saudara-saudara kita yang terus mengumbar tentang kesuksesan di dalam mengikuti Yesus. Kalau engkau beri banyak, engkau akan dapat banyak. Firman Tuhan betul mengatakan itu. Tapi perhatikan konteksnya pada saat itu adalah diberikan kepada orang Israel yang mulai meragukan akan campur tangan Tuhan, sehingga mereka ragu kalau mereka beri nanti mereka kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberikan kesempatan memberi seberapapun jumlahnya, beri dengan ketulusan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau engkau boleh berikan kesempatan untuk memberi, bukan karena engkau mengharapkan supaya mendapat 10 kali lipat, supaya engkau mendapat 100 kali lipat, supaya engkau mendapat 1000 kali lipat. Saudara, beberapa hari semujelita itu memperhatikan saya, ya, memperhatikan aktivitas yang saya lakukan. Apa itu? Saya senang sekali menyediakan beberapa hari di dalam waktu senang saya untuk mengikuti, ya, apa itu ya namanya, ya, karena ini bukan terjadi di kalangan Kristen tapi di kepercayaan saudara-saudara kita yang lain. Ada seorang tokoh di dalam kepercayaan itu yang mengajarkan, kalau engkau memberi sekian, engkau akan mendapat 10 dari apa yang kau berikan, 10 kali dari apa yang kau berikan. Kalau engkau beri 70.000, engkau akan dapat 700.000. Kalau engkau dapat beri 700.000, engkau akan dapat 7 juta. Kalau engkau beri 7 juta, engkau akan dapat 70 juta. Kalau engkau beri sepeda motor, maka paling tidak engkau akan dapatkan kijang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak sedikit orang yang karena ini mendapatkan 10 kali lipat, lalu kemudian rela memberi apa yang ada padanya, sampai dompetnya dikuras hanya karena tertanam di dalam otaknya 10 kali. Bayangkan saudaraku, kalau kita taruh uang 5, bunganya paling besar berapa sih? Deposito hari ini sekitar, ya sudah tidak lagi 5%, ya bahkan terjadi penurunan mungkin 3-4% saja dalam 1 tahun. Itu bunganya. Tapi kalau beri dengan konsep ini, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu tunggu 1 tahun, ya. Bisa besok, bisa lusa, bahkan mungkin juga minggu depan. Tapi ternyata ada yang tidak mendapatkan sama sekali. 10 kali dari yang diberi. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Tuhan, lalu kita mendapatkan dan kita memberi buat Tuhan, bukan supaya kita bisa dapat lebih lagi. Kalau Tuhan kasih engkau untuk beri sekali lagi, berilah itu karena engkau mensyukuri akan campur tangan pertolongan Tuhan, mensyukuri akan berkat yang Tuhan sudah taruh kepada kita sekalian, bukan untuk kita mengharapkan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalah gunanya harta benda yang kita punya? Betul bahwa dengan apa yang kita punya kita bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, kesenangan kita mau ini kita bisa dapat. Tapi apalah arti itu semua jika kita kehilangan apa yang bernilai kekal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, sebesar apapun, sebanyak apapun hartamu dimasukkan ke dalam peti mati kita, tidak akan dapat membayar sang penjaga surga untuk membukakan pintunya. Bapak Ibu Saudaraku, di kepercayaan tertentu, ketika ada anggota keluarga yang meninggalkan dunia ini, kemudian mereka dibekali dengan harta yang mereka sudah capai di dunia. Bahkan ada yang juga
termasuk mobil mewah pun bisa dimasukkan ke dalam kubur. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa berpelesiran, yang bisa digunakan untuk mencapai tempatnya sang Khalik itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita dapatkan di dunia sebenarnya Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa kelola dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid memiliki 7 roti, tapi mereka seolah-olah ingin menyembunyikan itu karena mereka ragu. Nanti kalau 7 roti ini dikasih orang banyak, lalu bagaimana dengan kita? Meskipun tidak terucap dari mulut mereka, tapi bisa terlihat dari pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Yesus, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Padahal sebelumnya mereka sudah melihat bagaimana Yesus bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan begitu banyak orang. Apalagi ini hanya 4.000 dan mereka memiliki lebih banyak daripada yang sebelumnya. Sebelumnya hanya ada 5 roti dan seorang anak kecil. Kini mereka memiliki 7 roti dan mereka mau sembunyikan itu. Saya perhatikan Tuhan Yesus tanya mereka, berapa yang kalian punya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa yang kalian punya? Berapa yang Bapak Ibu punya untuk diberikan kepada Tuhan, dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan, dipergunakan untuk bentuk belas kasihan dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang menahan begini, aduh ini jumlahnya kecil sekali, kalau aku beri aku malu loh. Ya, kalau aku beri mungkin nggak berarti, ya sudah, didiamkan saja, disembunyikan saja. Murid-murid juga berkata memiliki pandangan itu, selain dari kekhawatiran mereka tidak punya makanan lagi, tapi mereka mungkin punya pemikiran bahwa cuma 7 ini loh Tuhan, apa artinya bagi begitu banyak orang? Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika sedikit itu dibawa kepada Tuhan, kemudian dengan hati yang sungguh, yang sedikit itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi yang menerimanya. Di beberapa momen Tuhan kasihkan kesempatan ya untuk bisa sedikit berbagi. Kadang saya merasa ada kalanya saya berkata kepada semut-semut, amin, ya, nggak usah lah, nggak ada artinya itu, sedikit sekali itu, malu loh kalau kita memberi. Tapi saya bersyukur karena semua tidak melihat itu, tapi dengan tulus bisa berbagi kepada orang-orang tertentu yang dilihat begitu membutuhkan. Dan ada saat di mana saya menyaksikan yang menerimanya bisa keluar air mata, padahal yang diberi itu bukanlah apa-apa, bukanlah seberapa, tetapi bisa menyentuh hati sang penerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mematok nominal tertentu untuk engkau bisa bermanfaat bagi orang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Ketika engkau sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan, engkau memberi aku sekian, engkau sudah memberi aku ini, aku melihat ada yang membutuhkan, aku bisa punya ini Tuhan untuk aku berikan itu, dan saya percaya apa yang kau berikan bukan hanya menjadi berkat bagimu, berkat karena ada kesukaan, ada kedamaian, ada kesukacitaan karena bisa berbagi, tapi lebih daripada itu bisa memberkati begitu besar orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kamu memberi bukan fokus kepada apa yang akan aku dapat jumlahnya berapa, tapi pemberian ini akan Tuhan pakai untuk berdampak bagi orang yang menerimanya, tetapi juga tidak melupakan engkau yang memberinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak begitu diberkati oleh 7 roti dan ada sedikit ikan, tetapi juga murid-murid bersuka cita karena melihat kembali bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya salah satu bentuk dari kepedulian Tuhan kepada orang banyak di dalam perjalanan umat Allah. Mulai dari kita keluaran, kita bisa melihat di sana
Ketika orang Israel berkeluh kesah atas penderitaan yang mereka alami karena penindasan bangsa Mesir, Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan keluh kesah itu. Tuhan memperhatikan jeritan hati mereka, sehingga kemudian Tuhan utus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang hari ini menjadi keluh kesah, apa yang hari ini menjadi jeritan, percayalah bahwa Tuhan peduli akan hal itu. Tidak sedikit pun Tuhan palingkan diri yang untuk memperhatikan kita. Tetapi jangan lupa juga bahwa jika engkau sudah Tuhan kasih ini dan itu, Tuhan juga berkenan untuk mau pakai engkau menyatakan kepedulian Tuhan, sebagaimana Tuhan mau pakai 7 roti yang dimiliki oleh murid-murid itu untuk memberkati orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Prawira, seorang pelayan Tuhan yang Tuhan karunia kemampuan untuk mencipta lagu-lagu rohani. Salah satu lagunya kita sudah nyanyikan, Allah peduli, Allah mengerti. Jonathan Prawira merasakan bagaimana Tuhan begitu peduli terhadap segala perkara persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam dirinya di mana di sana tidak ada kepedulian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya juga ingin katakan kepadamu, perkara apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit pun Tuhan tidak peduli. Ia selalu mengerti, Ia selalu peduli kepada kita, dan Ia mau melakukan tindakan nyata kepedulian yang menolong kita. Karena itu, kalau kamu memiliki kesusahan, akan memiliki berbagai pergumulan, nyatakan kepada Tuhan. Bukan cari tempat lain, bukan cari tempat lain, bukan cari orang yang dikatakan ini dan itu, tapi carilah Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja, untuk memberikan pertolongan, menyatakan kepeduliannya kepada kita. Hari-hari ke depan masih ada 356 hari lagi di tahun 2022 akan terjalani. Ada banyak pendapat mengatakan, wah 2022 ini akan banyak kesusahan. Bapak Ibu Saudaraku, dengar boleh, tapi percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada apa yang dikatakan orang. Kalaupun itu terjadi, itu pun terjadi atas perkenanan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian tanpa pertolongannya. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli kepada setiap kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang dinyatakan kepada kami. Firman yang sekali lagi meneguhkan iman percaya kami. Kami memiliki Allah yang selalu peduli kepada kehidupan kami. Dan firman juga yang mengajar kami untuk kami mau peduli kepada kebutuhan orang di sekitar kami. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan untuk memakai apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kepedulian kepada orang-orang banyak yang betul-betul sangat membutuhkan. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap kami memiliki hatimu yang peduli kepada orang banyak, hati kami juga demikian. Berkati setiap umatmu yang sudah mendengar, dan biarlah firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sudah disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doxologi. Oh
penyerahmu di dalam ibadah kami sepanjang pagi ini. Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.